memasuki bulan Desember sebentar lagi. Bulan-bulan yang penuh kasih, sukacita, damai sejahtera. Kita merayakan Natal. Boleh tengok kanan kiri yang di rumah. Boleh sambil pelukan yang di rumah. Selamat menyambut hari Natal dan tahun baru sebentar lagi. Tinggal menghitung hari. Ya. Tahun berlalu kita melihat Tuhan begitu baik. Tahun ini kita bisa lewati, maka tahun depan Tuhan pasti menyertai. Mari satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih buat penyertaan yang sempurna. Terima kasih Tuhan buat rancangan-Mu yang tidak pernah gagal. Kami bersyukur karena kami ada di tempat ini. Kami selalu berlari ke tempat di mana kami bisa diperbaharui kembali. Kami suka tempat di mana kami bertemu dengan Engkau. Hadirat Tuhan adalah satu-satunya yang kami perlukan, kami butuhkan. Saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama bersatu hati memanggil Engkau dimanapun kami duduk saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara langsung tubuh jasmani kami bisa merasakan kasih-Mu Tuhan. Hati kami terbuka akan Engkau, telinga kami terbuka akan Engkau. Seluruh perhatian kami hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami menerima semua yang Tuhan mau kasih buat kami. Saat kami menyembah Roh-Mu bekerja. Haleluya, haleluya. Masih menutup mata. Saya mengundang kita semua untuk menyanyikan lagu kita buat Tuhan. Nyanyikan ucapan syukur-Mu buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih tahun ini akan segera berakhir. Tuhan, kami mau menyongsong tahun depan dengan satu keyakinan bahwa bersama dengan Yesus kami punya jaminan hidup yang kekal. Kami punya janji yang Tuhan kasih. Mau bilang terima kasih Tuhan karena sudah menebus kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat kesabaran-Mu Tuhan. Terima kasih oh Yesus. Terima kasih oh Tuhan. Sungguh ajaib semua perbuatan-Mu dalam hidupku sepanjang tahun ini. Hatiku bersuka, tak pernah kulihat Kau meninggalkanku. Sebab ku punya janji yang kekal, yang berkuasa, yang dahsyat. Firman-Mu adalah kekuatan Allah. Ku bersyukur ku aman di dalam-Mu Yesus. Ku bersyukur ku selalu aman di dalam-Mu. Ku bersyukur ku pasti aman di dalam-Mu Yesus. Oh hatiku berlimpah sukacita.
kesetiaan-Mu dan kurenungkan hidupku. Tak pernah sekalipun Engkau meninggalkan aku Tuhan. Bahkan saat dimana tubuh jasmaniku tidak bisa merasakan Engkau, tapi yang aku tahu Engkau sudah mati bagiku. Aku tahu hati-Mu ada untukku Tuhan. Dan ini yang aku yakini, bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Thank you Jesus. Terima kasih untuk kesabaran-Mu Tuhan. Engkau meninggalkan 99 dan Engkau mencari aku. We thank you Lord, we thank you Jesus. Biar kami diperbaharui kasih kami Tuhan. Siang hari ini kami yang di rumah, kami dilawat kembali dengan kasih-Mu. Supaya kami percaya diri bahwa kami dikasihi, kami dicintai, kami diinginkan. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Yang percaya Tuhan mengasihi-Mu, Tuhan mencintai-Mu, bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Hari ini Tuhan kami mau merayakan. Di tempat ini sama-sama tepuk tangan. Tepuk tangan dong. 1, 2, 1, 2, 3. Kami merayakan bahwa Tuhan baik. Merayakan bahwa Tuhan dahsyat. Tak pernah berubah. Ayo bersyukur.
Kami mau datang dengan hati yang penuh ucapan syukur karena Tuhan sudah sangat baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, bersyukur, bersyukur. Betapa beruntungnya kami Tuhan punya Engkau. Terima kasih Engkau mau mati bagi kami. Terima kasih Engkau mau menebus hidupku. Thank you Jesus.
merasa aku dikasihi, aku dicintai oleh Yesus Kristus. Biar aku selalu kembali di tempat di mana aku merasakan bahwa kematian Tuhan adalah untuk aku. Dengan begitu aku bisa mengasihi orang lain. Aku mengalirkan kasih Tuhan dari hidupku untuk orang lain. Thank you Jesus. Karena apa yang Kau lakukan Tuhan itu terlalu besar, sangat mulia, terlalu ajaib, terlalu dalam. Kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Di rumah boleh sama-sama angkat tangan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Semua jemaat saja.
buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Engkau telah membeli hidup kami sangat mahal, amat sangat mahal, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang suci, yang mahal, darah anak domba Allah. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat janji-janji-Mu. Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Berkati kami, ubahkan kami, sembuhkan kami, pulihkan keadaan kami. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati berkata, amin. Silakan duduk kembali. Thank you buat worship team. Tidak ada yang melebihi dari hadirat Tuhan. Saudara-saudara, jikalau seseorang dibeli oleh pihak lain, bagaimana jadinya? Saudara pasti akan sangat menghormati orang yang beli saudara, benar? Orang yang membayar saudara, saudara akan sangat menghormatinya. Pada waktu saya masih sangat muda dan masuk di dalam pelayanan, satu hal yang saya putuskan dalam hati saya, tidak akan membiarkan orang membeli pelayanan saya. Sebab kalau orang bisa membeli saudara, maka saudara akan sangat tunduk kepadanya. Saudara akan ngikuti semua keinginannya. Laras nggih? Amin ya. Jadi karena Tuhan sudah membeli kita, kita harus sangat menghormati beliau. Amin. Sebagai orang-orang yang dibeli bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah yang mahal. Kita seharusnya mematuhi dan mengasihinya. Karena kita dibeli, kita dibayar, ya. Spiritnya tuh memang begitu, kalau kita dibeli, kita dibayar mahal. Kita nggak punya yang lain. Kita mau kembaliin gimana, ya? Orang bilangin kalau hutang uang bisa diganti, hutang budi nggak bisa dibayar. Kira-kira begitu ya? Kalau sampai dibeli dengan harga yang nggak bisa dinilai, ya udah memang nggak ada yang lain kecuali menyerahkan diri dan terus mengabdi kepada Tuhan yang telah membayar kita sangat mahal. Ini adalah bagian terakhir kita mendengar firman Tuhan tentang bulan ini yang temanya adalah tentang hubungan, tentang komunitas. Itu sangat berharga. Saya sudah kasihkan banyak contoh sepanjang minggu-minggu di mana saya melayani sebagai pemberita firman Tuhan. Dan ini bagian terakhir adalah kenakanlah kasih sebagai pengikat, ya, sebagai pengikat. Kita baca dulu ayat ini. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi di atas semuanya kasih itu adalah pengikat yang mengikat kita semua di dalam satu hubungan yang sehat, hubungan yang saling mendatangkan, saling mensupport, take and give, ya, saling mendukung, saling berkontribusi satu dengan yang lain. Tapi saudara harus buka Alkitab saudara di dalam pasal 13 dari 1 Korintus, ya, supaya kita enggak kehilangan linknya tentang kasih, ya, kasih sebagai pengikat. Saya kira kita sudah dengar banyak sekali tentang kasih, dan mungkin saudara bisa menghafalnya di dalam 1 Korintus pasal 13 mulai dari ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, ayat 5 yang saya ingin kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ya, itu aja. Karena yang lain-lain sepertinya kita sudah sering dengar. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, tidak pemarah, ya. Tapi satu yang mungkin luput, saya bahkan ngerasa belum pernah mendengar khotbah itu. Bahwa kasih itu adalah sopan. Semua katakan kasih itu sopan. Aplikasi lain dari kasih itu adalah sopan. Jadi saudara, kadang-kadang orang suka berkata, katanya Kristen, ajarannya kasih. Kok kelakuannya seperti itu? Ya, karena orang tidak melihat kita di ruang doa. Berapa jam kita berdoa?
Orang tidak melihat apakah kita membaca Alkitab. Orang juga tidak melihat kita waktu ada di gereja mungkin ya. Tetangga saudara nggak tahu saudara ada di gereja. Tetapi memang ada satu hal yang seringkali membuat cacat adalah tidak sopan. Dan saudara-saudara, saya berpikir bahwa mungkin di sekolah-sekolah kita harus kembali pelajaran budi pekerti. Tidak ada di sini dan saya selalu menyanjung bahwa orang Jawa adalah suku ras yang mempunyai sopan santun sangat tinggi. Ya, jadi harus dipelihara, harus dirawat ya. Saya tanya di sini apakah ada yang kalau panggil mamahnya kowe? Nei. Itu kowe adalah bahasa yang hanya dikenakan kepada orang yang lebih muda. Tapi kita tidak boleh ngomong ke orang tua kita kowe. Setuju ya? Saya sangat menyukai budaya Jawa. Sangat halus, sangat santun, sangat sopan ya. Nah, maksud saya adalah bahwa kita sebagai satu keluarga, sebagai komunitas gereja, kita harus mempunyai gaya, style sendiri. Cara kita bergaul. Kalau saudara pergi ke Bank Sentral Asia, dari bawah, saudara begitu masuk ketemu security-nya. Selamat pagi, ada yang bisa dibantu? Semua orang sampai yang berseragam, sampai yang security, semua itu bahasanya sama. Gimana kalau kita belajar cara berbicara satu dengan yang lain? Supaya begitu orang, saya minta supaya di dalam lingkungan gereja, saya berharap ketika kita menerima tamu, kita bertemu satu dengan yang lain, maka kita akan memakai bahasa yang sangat santun, sopan. Setuju ya? Bagus saudara ya. Karena memang dua alasan mengapa kita perlu belajar sopan santun. Selain karena sopan santun itu adalah aplikasi dari kasih yang disebutkan dalam ayat yang kelima. Ada sebuah video yang sempat viral. Saudara mungkin sudah lihat, kita lihat sebentar. Salah satunya, dan itu bukan satu-satunya. Satu tindakan perlakuan, saya ingin menariknya ke dalam konteks keluarga. Karena saya berpikir, jikalau kita tidak bisa menghormati orang tua kita sendiri, maka bagaimana kita bisa menghormati orang yang lebih tua di luar kita, ya? Begitu kan logikanya? Nah, itulah sebabnya saya katakan bahwa rasanya pelajaran budi pekerti itu harus masuk di sekolah. Karena sekarang jarang sekali kita melihat bagaimana cara kita sopan santun berbicara tentang attitude, tentang sikap perilaku, manner, tata kerama, unggah-ungguh, sopan santun, ya. Itu harus ada, saudara. Saya membayangkan kalau itu ada dalam kehidupan kita semua. Alangkah indahnya begitu orang masuk halaman gereja. Semuanya dari cara bicara, ya, bertutur kata, sapa. Waktu kalau saudara masuk di depan ada orang menerima tamu di sana, jangan saudara lewat saja gitu, ya. Tetapi saudara berilah salam, ya. Entah salaman, entah membuat tangan seperti ini, ya. Karena ini merupakan bagian daripada ajaran yang merupakan ajaran mendasar, fundamental dari ajaran Kristen adalah kasih. Ya. Nah,
Kasih, jadi kalimat yang di dalam ayat 5, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Jadi saya menyederhanakan kalimatnya dalam bentuk kalimat yang positif, jadinya kasih itu sopan. Kita baca sama-sama, 3. Ya, kasih itu sopan. Tidak sopan berarti tidak kasih. Ya, kasih adalah sopan. Kita baca ayat ini, 3. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua. Engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Jarang kita melihat di bis, di kereta, yang kalau ada orang tua berdiri, anak muda duduk, lalu dia berdiri dan mempersilakan orang tua yang duduk. Sudah jarang sekali. Atau orang hamil, ibu hamil berdiri dan orang muda duduk atau seorang pria duduk. Tidak bersedia memberikan tempat duduknya kepada ibu hamil ini atau orang yang lebih tua. Kalau itu terjadi di wilayah-wilayah lain di Indonesia, seperti di daerah saya mungkin lebih bisa paham. Tapi kalau terjadi di Jawa, itu berarti nilai-nilai sopan santun itu sudah mulai mengalami degradasi, sudah tergerus, sudah erosi, sudah harus kembali dipupuk, dibangun, ditumbuhkan lagi sopan santunnya. Di dalam kalimat ini, sopan bukan saja kepada orang tua kita, tetapi semua orang yang lebih tua dari kita. Kita harus menunjukkan rasa hormat, ya, nilai-nilai kesopanan di dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Sebaiknya dibuka sebentar ya, karena saya tidak menghafal kalimat itu secara lengkap. 4 ayat 32, firman Tuhan berkata, saudara boleh buka dari Alkitab saudara. 4 ayat 32. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Tuh kalau pulang di rumah ngaca terus senyum di depan kaca ya. Jadi belajar tersenyum, ramah. Jangan marah kepada setiap orang, tapi ramah kepada setiap orang. Bisa gini? Enggak kelihatan ya. Hendaklah kamu ramah kepada setiap orang. Hendaklah kamu ramah kepada istrimu, kepada suamimu, kepada orang tuamu. Bisa ya? Amin ya. Ramah kepada semua orang. Balik ke materi. Ini tentang nilai-nilai kesopanan. Roma 12 ayat 10. 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Mendahului menyapa, mendahului menghormati. Karena saya yakin tidak ada orang yang ingin direndahkan. Semua orang ingin dihargai. Dan Alkitab mengajarkan apa saja yang kita ingin orang lain perbuat bagi kita, kita harus perbuat demikian kepada mereka. Berlomba-lomba mendahului untuk menghormati satu dengan yang lain. Melihat semua orang sebagai pribadi yang harus dihormati. Saudara, selalu di dalam pergaulan kita, cara untuk menunjukkan sopan santun itu ada 3 kata yang sangat penting. Yang pertama adalah minta tolong. Semua katakan minta tolong. Ya, selalu minta tolong. Tolong.
Tolong dibuka pintunya. Tolong pinjam, tolong lakukan ini. Walaupun engkau adalah bos, tolong. Supaya orang melakukan dengan senang hati, bukan dengan menggerutu. Di depanmu engkau dihormati, tetapi di belakang dikutuki. Ya kan, di depan oleh karena memang dia bos ya kita menghormati, tapi di belakang dikutuki kapan matinya. Hormat secara terpaksa. Jadi dengan tidak memandang apakah engkau atasan atau bawahan, jangan menganggap rendah seorang bawahan. Seandainya saya meminta semua kita keluar meninggalkan bawahan di sini gimana? Bawahannya dilepaskan di sini lalu keluar gimana tuh? Jangan meremehkan bawahan. Yang tidak tertawa pakai kartu apa ini? Saling mendahului dalam memberi hormat. Kata yang pertama itu adalah tolong. Ingat-ingat baik-baik ya. Minta tolong. Jangan langsung hey. Tolong. Kata yang kedua apa? Terima kasih. Kalau sudah ditolong, terima kasih. Dikasih sepotong roti jangan lupa terima kasih. Kalau ada makanan di rumah saya harus tahu dari mana. Namanya siapa, kadang-kadang nggak tahu itu saya jadi kesel ya. Ini harus tahu, sepotong roti saja. Kalau bukan Tuhan yang menyuruh dia, tidak mungkin sampai di tangan saya. Benar enggak? Walau hanya sepotong roti, sebuah mangga, kalau bukan Tuhan yang menaruh di hati mereka, engkau tidak menikmati mangga itu. Jadi jangan lupa mengatakan terima kasih. Ya. Belum terlambat untuk belajar. Belum terlambat untuk mengajari anak-anak kita. Dan kata yang ketiga itu adalah apa? Saya minta maaf. Dah kemarin saya sudah khotbah. Katanya yang paling sulit adalah minta maaf daripada memaafkan. Laras nggih, suami istri, bapak ibu ya. Sebab kalau minta maaf gengsi, minta maaf berarti salah ya. Salah benar itu belakangan, minta maaf duluan ya. Kalau kamu mengatur persembahanmu dan ingat sesuatu di hati saudaramu, tinggalkan, pergilah berdamai, minta maaflah sebelum gitu ya. Ya, dan ayat yang tadi sudah saya baca, kau harus bangkit berdiri di depan orang yang ubanan ya. Jangan duduk dengan orang yang ubanan sambil kakinya diangkat. Kakinya ditaruh, pakai kaki di atas apa itu buat anunya televisi. Duduk dengan orang tua kakinya naik di atas ya. Saya kira kita harus memutuskan satu rantai ini. Kalau kita mutusin di sini, besok anak-anak kita akan lahir generasi yang punya standar sopan santun, attitude yang bagus sekali ya, yang sangat indah ya. Jadi harus dilatih dari sekarang. Termasuk yang suka panggil mamanya koe. Saya kalau dengar orang panggil koe itu rasanya tuh enggak sedap saudara. Saya ini orang Ambon tapi kalau dengar kata koe, karena kalau di Ambon orang manggil koe itu juga kasar. Itu kalau pas orang lagi marah ya. Kalau lagi marah manggilnya koe, 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 sopo koe ya. Koe ya. Nah, dua alasan ini mengapa kita harus belajar sopan santun. Karena kasih adalah sopan. Yang pertama kita baca 1, 2, 3. Makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Siapa ingat ini cerita
ceritanya tentang Ratu Ethiopia negeri Sheba datang mengunjungi Salomo gara-gara mendengar kabar tentang hikmatnya Salomo. Nah, waktu dia datang, dia melihat bagaimana cara pegawai-pegawai melayani tamu yang datang. Bagaimana cara pegawai mengangkat telepon dan menjawab telepon. Shalom, selamat pagi, ada yang bisa dibantu? Angkat telepon, yang di sana udah bilang, siapa ini? Lo kamu nyari siapa? Pernah nggak saudara di telepon, saudara angkat telepon terus yang sana tanya, ini siapa? Lo kamu nyarinya siapa? Ketika dia melihat cara pegawai-pegawainya itu duduk, berpakaian, cara mereka makan, itu ada etikanya ya. Kalau orang Amerika makan, selesai di pesawat, sendok garpunya dijejer. Katanya. Kalau orang Jepang, katanya sendok garpunya dipalang. Katanya loh ya, saya nggak tahu. Kalau orang Indonesia makan di pesawat, sendok garpunya hilang. Ih, bagus ya. Karena saya pernah bepergian, terutama perjalanan luar negeri ya. Saya tahu dengan mata saya, ibu-ibu itu bukan saja sendok garpu, tapi selimut dimasukin dalam tas sampai saya heran. Padahal itu perjalanannya ke Holy Land, kelakuannya gak holy. Saya sampai heran luar biasa. Untuk mereka itu tidak tahu kalau kita memang mau pergi ke Holy Land ya. Kalau enggak, ngapain? Itu selimut kalau beli di pasar Klaten sama ongkosnya bawa dari sana, ongkos capeknya kalau bayar kuli dari Israel sampai di Klaten mungkin lebih mahal harga kulinya yang ini loh saudara. Untuk tujuan supaya Bapa kita dipermuliakan. Untuk kesaksian Kristen, berlakulah sopan. Say yes. Karena waktu anak yang viral nendang nenek-nenek itu kemudian kan jadi masalah polisi itu. Jadi ayahnya harus membuat pernyataan di sosmed dan meminta maaf atas kelakuan anaknya. Jadi saya pernah dipanggil ke sekolah karena anak saya nonton balapan liar. Dulu itu zaman balapan liar itu ya. Balapan liar, besok saya akan menghadap gurunya. Hari ini sampai malam saya nangis sampai mata itu jendol-jendol. Lah ngopo? Izin. Aku pendeta. Aku dipanggil di sekolah. Kenapa kita harus menjaga hidup kita sedemikian rupa adalah supaya menjaga kehormatan Bapa kita di surga. Amin. Kita berkelakuan baik karena kita ini orang yang sudah dibeli sangat mahal. Kalau tidak ada rasa hormat sama yang beli, ya itu kebangetan, gak tahu diri namanya. Coba kalau saudara itu dihidupi oleh seseorang, lihat aja, mesti dikontrol. Waktu kemarin kami dari habis fellowship terus di mobil saya lupa seorang ngomong yang siapa, ngomong tentang ya kalau misalkan jemaat itu orang-orang kaya, lalu saya jawab sekalipun orang kaya kita tidak membiarkan diri kita dibeli oleh orang kaya. Betul nggak saudara? Semiskin-miskinnya kita tidak mau kan ketika kita dibeli, maka kita itu serta-merta jadinya tunduk. Manut raiso ngomong sebab sudah dibeli. Kita ini sudah dibeli, mau apa lagi?
Kita nggak bisa menyelesaikan masalah dosa kita, lalu beliau membeli kita, masa kita tidak memikirkan kehormatannya. Waktu Ibu Iriana dihina, dibanding-banding ke, anak-anaknya sangat marah. Kalau bapakku yang dielek-elek, aku terima. Kalau ibuku tunggu. Saya nggak tahu gimana, tapi nampaknya begitu. Saudara, dalam pernikahan ya, jangan boleh saudara jelek-jelekin orang tua dari suamimu atau sebaliknya orang tua dari istrimu. Sekali kamu ngomong, fatal saudara. Bener, gak percaya coba aja. Cobain. Jangan pernah kamu jelekin bojomu rapopo. Neng ojo nganti koe jelek-jelekin bapak ibu walaupun memang jelek, jangan kau jelekin. Itu fatal saudara. Begitu sama saudara. Karena bagaimanapun kondisi orang tua kita tetap orang tua kita, ya. Nih kita nakali mereka sering. Kita sok kurang ajar iya. Tapi nih enek wong liya kurang ajar sama orang tua kita. Nggak bisa saudara. Nggak percaya nyobain. Geger mesti. Bapak ibu nih dipraktekan mesti geger. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Jadi demi kehormatan Bapa kita di surga, berlakulah sopan. Di tempat pekerjaan, di rumah, satu dengan yang lain, dengan tetangga. Jangan berteriak-teriak, jangan melempar piring, panci, jangan memaki-maki, jagalah sopan santun. Nanti kalau pulang tulis, kasih adalah sopan. Lalu ditempelin di pintu kamar mandi, di pintu kamar, supaya setiap kali saudara ngerasa pengen gak sopan, ya saudara ingat lagi, kasih adalah sopan. Itu yang pertama, bahwa kita menjaga kehormatan Bapa kita di surga. Kita ingin orang memuliakan Bapa di surga melalui hidup kita. Oke. Yang kedua, kita baca ayat ini dulu ya, 3. Janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera ditambahkannya kepadamu, hai anakku. Jadi perintahnya apa? Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 2. Efesus pasal 6 ayat 2 saya baca. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Bahwa kalau kita menghormati orang tua, bersikap sopan, maka itu ada akibat rentetannya di belakang, yaitu berbahagia dan panjang umur. Saya berpikir mungkin masalah kasus mati muda sebagian besar penyebabnya juga karena nggak ada hormat-hormatnya kepada orang tua. Mungkin sebagian besar kasus masalah ketidakbahagiaan kita dalam hidup ini juga adalah karena gagal menghormati orang tua. Karena firman Tuhan itu tidak bisa dihapus, dibatalkan. Semua firman yang keluar dari mulut Allah akan tumbuh, akan berhasil, akan selalu berbuah. Karena orang menuai apa yang ditaburnya. Jadi dari turun temurun akan terus turun perilaku yang sama yang saudara lakukan kepada orang tua, kemudian anak saudara lakukan kepada sebagai orang tua, lalu cucu saudara lakukan kepada anak saudara, lalu cicit saudara lakukan kepada cucu. Ini enggak selesai.
Nggak selesai. Karena prinsip menabur menuai, menabur baik menuai baik ya. Amin ya. Prinsip apa lagi? Bahwa anak-anak itu selalu mewarisi sifat dan perilaku orang tua. Setuju? Tidak ada anak yang lahir, bapak ibu pergi kunjungi, kemudian bilangin, ih ini anak mirip Pak RT ya. Kan gak ada. Mesti mirip Pak Bu nenek kakeknya gak ada. Wah bu, bocah koyok mirip Pak RT ya. Ciloko ya, iki masih tes DNA. Ada seorang ayah, saya cari videonya gak ketemu. Dari logatnya itu orang Malaysia, pasti orang Malaysia logatnya itu. Dia adalah orang kaya sekali. Dan dia mempunyai anak-anak kalau nggak salah 3. Berhasil semua, kaya semua, sukses semua. Dan dia sepertinya sedang berbicara di satu pertemuan. Dan dia menceritakan pengalamannya. Dia mengatakan satu hari waktu dia pulang dari bepergian dan sampai di bandara, dia menelpon anaknya, "Nak, jemputlah Bapak di bandara." Anaknya bilang, "Iya, aku jemput Bapak." Lalu dia tunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam, berjam-jam anaknya tidak datang. Akhirnya dia naik Grab pulang ke rumahnya. Lalu anaknya telepon pada akhirnya. Bapaknya bilang, "Sudah tidak apa-apa nak. Bapak sudah sampai di rumah." Dia ngomong sambil menangis, dia bilang, "Saya tidak menyalahkan anak saya. Tetapi saya sedang berpikir tentang apa yang saya lakukan kepada orang tua saya dulu." Tahukah saudara, apa yang kita lakukan kepada orang tua kita, anak-anak kita akan melakukannya juga kepada kita. Oh, saya sedih melihat video itu. Kita harus memutuskan rantai ini, berhenti sampai di kita. Saya tadi katakan orang maido ya, enggak maido. Rawat orang tua itu tidak sama merawat bayi. Misalkan ibu bapak mempunyai anak, lalu merawat anak, pada saat yang sama juga merawat orang tuanya yang udah sepuh, itu berarti biayanya double. Benar ya? Nah nanti harus ada yang ngurus ART di rumah, juga yang ngurusin ibunya atau bapaknya. Kalau mapan keuangannya masih mending. Kalau pas-pasan, lagi pula pesingnya bayi dan pesingnya orang tua lebih tajam yang orang tua. Benar enggak? Benar. BAB-nya bayi sama BAB-nya orang dewasa itu beda. Tapi saya melihat ini adalah satu jerat iblis. Kita itu sebetulnya jatuh bukan karena hal-hal besar loh ya. Hal-hal kecil yang nampaknya sepele. Karena kita nggak sadar bahwa setan juga memakai jerat itu. Sehingga kita terjerat di situ. Dan kemudian hal yang sama. Kalau sekarang ya seorang ibu, seorang ayah itu memberikan semua untuk anaknya. Semua yang terbaik. Sampai seorang ibu rela berhenti dari pekerjaannya untuk merawat anak-anaknya. Tapi coba liatin besok gantian. Enggak begitu, ceritanya terbalik. Kan orang bilangin seorang ibu bisa ngurusin 10 anak. 10 anak belum tentu bisa ngurusin 1 ibu. Ya. Nanti liatin, saya pernah 1 kali marah sama pasien saya. Karena saya sudah terlalu sering mendengar orang datang kepada saya, ayah atau ibunya ada di Rumah Sakit Cakra dan dia datang dari saya, waktu itu langsung bilang, "Maksudnya apa?" Karena saya sudah tahu maksudnya, Bu. Orang tua kami keluarga sudah pasrah. Maksudnya udah capek ngerawatnya. Sudah pasrah, tapi mungkin itu si bapak belum pasrah. Dia masih pengen hidup.
Dan kadang-kadang mereka mengatakannya di depan orang tuanya. Jangan minta saya doakan gitu ya. Tak seneni. Kami sudah pasrah. Enggak. Sampai nafasnya berhenti adalah tanggung jawab kita. Jadi itu menjadi sebuah budaya begitu orang tua. Kapan belum lama, bulan yang lalu itu saya diminta mendoakan orang di Jakarta yang saya tidak kenal. Saya belum mengenal sama sekali. Dan anaknya itu mengatakan bahwa bapaknya ini di rumah sakit kanker. Jadi saya ajak ngomong pun sulit, saya tuntun dia untuk buka hati bahwa Tuhan ini sangat sulit. Tapi waktu saya ketemu anaknya beberapa minggu yang lalu, masih di bulan November, anaknya bilangin ayahnya itu sudah pulang ke rumah dan sudah operasi dan dokter mengatakan tidak ada penyakit. Lalu anaknya bilang itu adalah salah satu mujizat. Menurut anaknya, kan saya belum lihat. Artinya begini, itu nyawa gak melekat di badan orang, nyawa kita itu di tangan Tuhan. Ada orang yang sampai gak ada daging, sudah gak ada apa-apa dalam tubuhnya, tapi masih beraktivitas, masih hidup. Apakah kita akan berdoa, kami semua sudah pasrah, biayanya habis banyak? Jangan, saudara. Saya bilangin memang ngerawat orang tua itu butuh kasih karunia. Kita punya kesibukan, kita ngurusi anak, ngurusi pekerjaan, masih ngurusi orang tua. Ada bapak-bapak itu pergi ke tempat reparasi HP, bawa HP-nya, lalu minta diperbaiki. Setelah diutak-atik sama mas-mas yang servis HP itu, dia kembalikan. Ini HP Bapak tidak rusak sama sekali. Lah, terus bapaknya bertanya, lah, terus kenapa anak-anakku nggak pernah telepon aku? Saudara, ada satu yang sangat saya sesali dalam hubungan saya dengan mama saya adalah saya jarang punya waktu dengan beliau. Jangankan punya waktu dengan beliau, dengan anak juga enggak. Zaman semono itu saudara ya. Kadang-kadang saya ingin sekali. Karena kita tahu bahwa seorang ibu itu adalah sangat luar biasa ya. Kita salah kayak apa itu enggak pernah disalahin. Westo. Kok salah cerita dia enggak komen sama sekali. Enggak nyalah-nyalah enggak. Walaupun dia tahu kita salah. Kadang-kadang saya ingin sekali. Mama itu kalau sebelum saya pergi ke satu tempat itu berbulan-bulan sudah didoakan. Jadi saya tuh kalau mau melancong itu rasanya tuh enak gitu loh. Ada yang cover dengan doa. Kadang-kadang masih ingin bertemu, mendengar dia bicara, mendengar doanya. Tapi memang yang tidak bisa kembali itu adalah waktu yang hilang. Mumpung saudara masih punya kesempatan. Banyak dari ketidakbahagiaan dalam hidup ini, saya kira salah satunya adalah kegagalan kita untuk menghormati orang tua kita, merawat orang tua kita. Jadi kalau saudara seusia saya, saudara pikir, tapi kan dia sudah mati, kita selesaikan dengan Tuhan. Kita bicara ke Tuhan. Kita tidak sempurna, saya tidak sempurna. Saya menyesali waktu-waktu saya yang saya cuman keluar dari kamar, dia duduk di kamarnya sana di pintu di atas kursi roda. Saya, hei bos, selamat pagi. Saya pulang dari menara doa, ujuk. Dia ada di kursi rodanya di luar, bos sudah makan. Tapi jarang duduk bercerita. Saya juga ingat ada 1 bulan Desember di mana kami semua berlibur dan oma tunggu rumah sendiri. Saya ingat semua itu dan saya merasa bukanlah seorang anak yang baik. Saudara bilang, oh sudah lewat, kita bisa menyelesaikannya dengan Tuhan. Dan sekarang saudara kita harus putuskan rantai itu. Kita harus putuskan itu. Saudara kita bisa menyelesaikan di sini dan ini jangan turun ke anak-anak kita. Jangan percaya saudara, sekarang waktu saudara masih kuat, masih punya uang, masih punya apa-apa, anak-anak kan manut-manut saja. Tapi saya mau lihat waktu mereka sudah tidak berdaya, nggak bisa apa-apa, maaf, BAB di tempat, kencing di tempat, nah itu baru kelihatan. Bisa enggak? Saya bilang butuh kasih karunia untuk bisa menjadi anak yang merawat orang tua sampai selesai.
Oke, mari kita tunduk kepala. Kita punya dua alasan mengapa kasih itu adalah sopan. Supaya tidak merusak kesaksian kita. Supaya Bapa dipermuliakan. Yang kedua, supaya kita berbahagia dan panjang umur selama di bumi ini. Pengen bahagia? Bahagia nggak ditaruh di mana-mana. Punya istri cantik, punya suami ganteng lagi kaya raya, belum tentu bahagia ya. Karena bahagia itu tidak ditaruh di benda. Tapi firman Tuhan mengatakan kalau kita menghormati orang yang tua, kita umur panjang dan kita bahagia.
Saya mau menanyakan saudara, apakah ada di antara saudara yang sama seperti saya? Saya pernah sangat menyesal mengapa saya tidak punya cukup waktu untuk mama. Kami pernah pergi berlibur dan membiarkan beliau di rumah sendiri jaga rumah. Dan saya menyesal. Kita harus memutuskan rantai itu jerat. Dan tidak membiarkan generasi setelah kita adalah generasi yang tidak punya rasa hormat. Tetapi kita ingin melihat generasi setelah kita adalah generasi yang punya rasa hormat. Menghormati. Hidup bahagia, panjang umur. Tapi bahagia dan panjang umur. Ada? Sudah bisa angkat tangan? Ya. Kita berdiri lalu kita nyanyikan lagu ini sungguh-sungguh lalu kita doakan ya. kita. Tidak apa-apa, saya sudah mengaku, saya juga banyak salah.
kita pernah salah, kita mungkin pernah ngomong kasar. Kita mungkin pernah meremehkan mereka. Kita mungkin pernah dimintain tolong. Tapi kita mundur jamnya. Dan tidak merasa bersalah. Untuk kepentingan kita sendiri, mari kita berdoa sama-sama, ikuti saya. Tuhan Yesus, dengan keras, Tuhan Yesus, saya mengaku, saya pernah kurang hormat kepada orang tua saya. Saya pernah ngomong kasar. Saya mengaku saya pernah bahkan menggerutu. Saya pernah mengabaikan mereka. Saya pernah nyumpahin. Saya bertobat Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Saya sangat menyesal. Saya butuh anugerah untuk mengasihi orang tua. Melayani mereka. Walaupun saya tidak sempurna. Saya bukan orang kaya. Tapi orang tua saya adalah tanggung jawab saya. Terima kasih Tuhan. Berkati anak keturunan saya. Bebaskan mereka dari kecenderungan berlaku tidak hormat. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk ya. Oke. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Kau adalah sumber. Dan selama Engkau ada di takhtamu, kami tidak kekurangan satu apapun. Kami bersyukur, kami memberikan persepuluhan, persembahan-persembahan khusus. Karena kami mengasihi Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kami. Terimalah korban syukur kami, terimalah persembahan-persembahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Itu aja ya. Hatiku dengan kasih
Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena begitu besar kasih karunia-Mu bagi kehidupan kami di sepanjang usbu ini. Kami ada di sini pun juga Tuhan itu karena anugerah yang selalu Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya ucapan syukur yang selalu kami naikkan kepada Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan untuk hari yang begitu indah dalam kehidupan kami. Hari yang kudus di mana kami umat-umat-Mu datang memuji, menyembah, serta kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Dan kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami di setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah ya Allah. Untuk kami selalu mengasihi satu dengan yang lain, selalu menghormati satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tak henti-henti dan tak putus-putusnya Tuhan. Kami selalu menyerahkan bangsa kami ini Bapa. Berkati bangsa kami yang kami cintai ini Tuhan. Berkati para pemimpin presiden dari atas sampai ke jajaran yang bawah Tuhan. Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan Yesus pemerintah ini selalu ada dalam pertolongan-Mu. Amin. Berkati gereja kami ini Bapa, berkati jemaat di tempat ini. Amin. Biarlah Tuhan Yesus, apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka, Engkau akan menjawab itu bagi mereka Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk persiapan di mana kami akan memasuki hari yang begitu, bulan-bulan yang begitu dengan penuh sukacita akan merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan. Amin. Berkati gereja Amin. ini supaya kami dapat mempersiapkan itu dengan baik ya Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Di pagi yang indah ini pun juga tak lupa hamba berdoa bagi hamba-Mu Ibu Sarah yang senantiasa selalu membawa jemaat-Mu ini Tuhan untuk lebih dan lebih mengenal Engkau secara pribadi. Amin. Berkati Amin. beliau senantiasa dimanapun beliau berada. Berkati keluarganya, suami, anak-anak, Amin. keluarga besarnya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Terima kasih Yesus, inilah doa yang kami naikkan kepada Amin. Engkau. Berkati dan kuduskanlah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Jemaat Haleluya. Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat ini.